di timur Pulau Bali. Di sebuah desa bernama Guliang Kangin, terdapat sebuah jalan kecil yang ditinggalkan waktu. Pohon pisang tumbuh liar, dan rumput liar menggesek kaki siapapun yang lewat. Di ujung jalan itulah berdiri sebuah rumah tua, dikenal warga sebagai rumah Dadong Guliang. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah itu ditinggalkan, tapi semua orang di desa tahu. Pernah ada seorang perempuan tua yang tinggal di sana. Namanya Dadong Guliang. Dulu, ia dikenal sebagai seorang balian, dukun wanita yang bisa menyembuhkan penyakit dan membaca tanda-tanda alam. Ia hidup sendiri tanpa keluarga. Dan seperti semua dukun yang terlalu sakti, kisahnya lambat laun berubah. Warga mulai berbisik, katanya, ia tidak hanya menyembuhkan, tapi juga bisa mencelakai. Ia bisa menurunkan penyakit dari jarak jauh, bisa memanggil roh dari bayangan, dan yang paling sering dibicarakan, jangan pernah menatap matanya terlalu lama. Anak-anak dilarang melewati jalan setapak depan rumahnya, bahkan anjing pun enggan menggonggong ke arahnya. Saat malam tiba, rumah itu terasa lebih dingin, lebih gelap, seperti ada sesuatu yang tinggal di balik temboknya. Namun, seperti biasa, selalu ada yang tak percaya. Malam itu, seorang pemuda bernama Wayan baru pulang dari nonton joget di desa sebelah. Ia menolak ajakan temannya untuk lewat jalan besar. Ia memilih jalan pintas, jalan di depan rumah Dadong Guliang. Saat langkahnya menapak tanah lembab, bulan tertutup kabut, dan suara jangkrik tiba-tiba hilang. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan di balik pohon pule, dari daun-daun pisang yang bergoyang pelan tanpa angin. Dan disitulah ia melihatnya. Dadong Guliang duduk diam di balai rumahnya yang hampir roboh. Rambutnya panjang menjuntai, selendang hitam menutup sebagian wajahnya. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Ia seperti melayang. Wayan mematung. Tubuhnya gemetar. Matanya seperti dipaksa menatap ke arah sosok itu. Lalu perempuan itu tersenyum. Senyuman lebar, tapi bukan senyum manusia. Dan dari bibirnya keluar suara tawa. Ngihihihihi. Semua menjadi gelap. Pagi harinya, warga menemukannya terbaring di pinggir jalan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Dan sejak saat itu, Wayan tak pernah sama lagi. Ia tidak berbicara, matanya kosong. Dan jika ditanya, ia hanya berbisik, "Ia menungguku dari balik daun pisang." Warga desa panik. Mereka memanggil Sulinggi, melakukan upacara caru besar, membakar dupa 7 jenis, dan menabur beras kuning di sekeliling rumah tua itu. Tapi di tengah upacara, suara itu kembali terdengar. Tawa yang sama. Dari arah pohon pule di samping rumah, Cangten maajar jagi lingsir, Cang ngiring jagi ajengan anggen ngajak. Setelah itu, warga tak lagi mencoba mengusirnya. Rumah itu dibiarkan ditelan waktu. Atapnya roboh, pekarangannya jadi hutan kecil, dan jalan setapak itu menjadi jalur terlarang. Kini, setiap anak-anak di Guliang tahu satu peraturan. Jangan lewati jalan Dadong Guliang saat malam. Apalagi saat bulan mati. Apalagi sendirian. Karena sampai sekarang, beberapa warga mengaku masih melihat sosok perempuan tua duduk di depan rumah tua itu. Kadang berdiri di balik pohon pisang, kadang melayang di atas tanah. Jika kau berjalan sendiri di kelungkung dan tersesat ke arah Guliang Kangin, dan tiba-tiba angin terasa lebih dingin dari biasanya, maka berhentilah. Dengarkan. Kalau kau dengar suara tawa pelan, jangan balas. Dan jika ada yang memanggil namamu dari balik daun pisang, jangan menoleh, jangan menatap matanya. Karena sekali kau melihatnya, kau tidak akan pernah kembali sebagai dirimu yang dulu.